Oke, baik lagi di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi asam basa ya. Nah, apa itu sih asam? Apa itu basa ya? Jadi kita lihat dulu peta konsepnya. Untuk asam ya, kita bisa lihat di sini. Asam itu adalah suatu senyawa yang ketika dalam larutannya memiliki pH lebih kecil dari 7 ya. Terus pernyataan yang selanjutnya adalah asam adalah senyawa yang ketika dalam larutannya itu memberikan ion H+ atau donor H+ ya. Dan asam itu adalah akseptor pasangan elektron ya. Nah, untuk yang teori melepaskan H+ itu dikemukakan oleh teori Arrhenius ya. Kalau yang memberikan H+ teori Bronsted-Lowry dan teori Lewis itu akseptor pasangan elektron ya. Nah, kalau basa sebaliknya ya. Kalau basa itu dia pH-nya lebih besar dari 7 dan dia itu sifatnya melepaskan OH-, menerima H+ dan donor pasangan elektron ya teman-teman ya. Ini peta konsep yang memang dapat memudahkan kita untuk bisa memahami teori asam basa ya. Nah, perkembangannya asam dan basa itu telah ada sejak dulu ya, kayak gitu. Jadi asam itu istilahnya berasal dari bahasa Latin asamus yang berarti masam ya, kayak gitu. Nah, beberapa contoh senyawa asam yang sering kita temukan di kehidupan sehari-hari seperti kayak asam cuka ya, terus asam laktat ya, itu yang terdapat pada makanan seperti itu ya. Jadi asam laktat itu ditimbulkan ketika misalkan kita punya susu itu basi, nah akan menimbulkan menghasilkan asam laktat di situ ya. Nah, tadi kan kita jelaskan kita akan kupas satu persatu teori asam basa menurut yang tadi ya, ada Arrhenius, Bronsted-Lowry sama Lewis. Jadi yang pertama kita teori asam basa Arrhenius dulu ya. Nah, untuk teori asam basa Arrhenius itu kenapa disebut Arrhenius? Karena penemunya adalah Svante Arrhenius ya, nama dari penemunya itu sendiri. Nah, itu di sini ada namanya natrium klorida ya, ketika dilarutkan dalam air itu menjadi ion natrium dan ion klor seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya mengenai reaksi ionisasi ya. Oke. Lalu beliau mengemukakan juga mengenai adanya HCl itu kalau ketika dilakukan dalam air menjadi H+ tambah Cl-, yaitu hidrogen klorida menjadi ion hidrogen dan ion klor ya. Nah, sedangkan basa itu ketika dilarutkan dalam air, contohnya natrium hidroksida itu menjadi Na+ dan ion hidroksida ya. Nah, terus si Svante Arrhenius ini menyimpulkan berdasarkan larutan elektrolit ya yang dia temukan itu. Nah, dia menjelaskan bahwa asam itu ialah berarti asam itu jadi asam itu ialah yang donor H+, sedangkan basa itu yang donor OH-. Itu kesimpulan yang dilakukan oleh si Arrhenius itu. Nah, terus ini orangnya. Nah, terus teori Arrhenius, setiap teori itu memiliki kekurangan dan kelebihan ya. Tapi kekurangannya itu adalah yang pertama hanya dapat diaplikasikan dalam reaksi yang terjadi dalam air ya. Jadi kalau misalkan
Dulu tuh kalau misalkan menemukan suatu senyawa yang berupa padatan, si teori Arrhenius nggak masuk, nggak bisa dijelasin ya. Yang kedua, tidak menjelaskan mengapa beberapa senyawa yang mengandung hidrogen dengan bilangan oksidasi +1 seperti HCl itu larut dalam air untuk membentuk larutan asam, sedangkan yang lain seperti CH4 tidak. Ya, jadi dia hanya menjelaskan senyawa-senyawa yang memiliki ion hidrogen. Ya, ion hidrogen atau yang dapat terionisasi gitu ya, intinya kayak gitu. Nah, si CH4 itu kan dia punya hidrogen tapi dia kan tidak terionisasi di dalam larutan ya. Maksudnya tidak terus itu tidak terurai menjadi ion-ion ya, bukan berarti tidak larut ya. Nah, gitu. Yang ketiga, tidak dapat menjelaskan mengapa senyawa yang tidak memiliki OH- seperti Na2CO3 memiliki karakteristik seperti basa ya. Oke, seperti itu. Jadi itu beberapa kekurangan dari teori Arrhenius ya, teman-teman ya. Oke, untuk selanjutnya adalah teori asam basa menurut Bronsted-Lowry ya. Jadi menurut si Bronsted-Lowry itu, kenapa disebut teori asam basa Bronsted-Lowry? Nah, lagi-lagi adalah karena penemunya si Bronsted, Johannes Bronsted dan Thomas Lowry ya pada tahun 1923 ya. Jadi mereka itu berasumsi bahwa asam itu yang memberikan ion H+ dan yang basa itu adalah yang bertindak sebagai basanya, yang sebagai akseptor ya. Jadi seperti ini. Nah, misalkan H2O itu kan udah jelas-jelas ya, itu menghasilkan H3O+ atau H2O. H3O+ ini kan terbentuk dari H2O yang kelebihan H+, jadi membentuk H3O+ ya, ditambah OH- ya. Nah, kalau misalkan teman-teman lihat ketika HCl dilarutkan dalam air itu kan menghasilkan H+ atau di sini disebut H3O+, karena si H2O ini menerima H dari si Cl ya. Nah, jadi menghasilkan H3O+ ditambah Cl- ya. Nah, oke. Jadi coba kita lihat ya. Contoh selanjutnya ada HCl tambah NH3, jadi NH4+. Kenapa NH4+? Karena mendapatkan H dari sini, membentuk plus, sedangkan ini Cl- ya. Nah, misalkan si NH4+ ini ketika dia bereaksi dengan OH- itu menjadi NH3 dan H2O. Nah, begitu juga ada H2PO4- ditambah H2O menjadi HPO42- plus H3O+, kayak gitu. Nah, oke, sebentar ya. Nah, dari contoh ini kita bisa dapat menyimpulkan, loh, mana sih yang bersifat asam, mana basa, gitu ya. Nah, coba kita lihat di sini ya untuk contoh pertama. Di sini kan ada HCl tambah NH3 menjadi NH4+ tambah Cl-. Nah, di sini lihat. Kita lihat HCl itu kan ada di sebelah kiri. Nah, teman tetangganya itu adalah Cl-. Nah, kita bandingin HCl dengan Cl-. Siapa yang lebih H-nya? Betul, HCl. Nah, ketika HCl ini berlebih, otomatis dia bersifat mendonor, karena kalau ingin mendonor itu pasti dia harus berlebih. Nah, berarti ketika dia berlebih H dibandingkan dengan tetangganya ini tetangganya, nah dia berarti bersifat asam. Nah, otomatis kalau ini asam, berarti ya teman sebelahnya itu, teman sekamarnya itu adalah basa. Nah, kalau misalkan ini asam, ini basa, nah kita lihat kalau ini asam, berarti ini pasangannya adalah, pasangan tetangganya adalah basa konjugasi. Nah, kalau yang ini betul, berarti ini kan basa, berarti ini asam. Saya singkat ya, konjugasi. Gitu ya. Nah, begitu juga dengan contoh-contoh yang lainnya. Oke, kita lanjut teman-teman.
Nah, kalau misalkan, nah ini ya contohnya ya, ada contoh lagi nih, ya, sebentar. Nah, ini ada beberapa contoh lagi yang memang seperti tadi ya, nah, kayak ini HCl, nah ini Cl ya, asam, basa. Nah, sedangkan di sini basa, ini asam. Nah, kalau misalkan biasanya pasangan yang hasil dari yang sebelah kanan, itu yang sebelah kanan tanda panah itu adalah konjugasi, konjugatnya ya. Jadi kalau misalkan ini basa, berarti ini asam konjugasi. Kalau ini asam, berarti ini basa konjugasi. Ya teman-teman ya, kayak gitu. Nah ini ya, si pencetus dari, salah satu pencetus dari apa sih, teori asam basa Brownstedt-Lowry. Oke, selanjutnya teman-teman, yang terakhir adalah asam basa Lewis untuk teori asam basa. Jadi di asam basa Lewis ini berdasarkan donor pasangan elektron ya. Berarti kita harus bisa menggambarkan suatu senyawa menggunakan teori kovalen ya, seperti yang di video saya sebelumnya ya. Nah, berarti teman-teman harus paham dulu di sini ya. Nah, misalkan kita ada kasus seperti ini. Jadi asam, kita definisikan dulu kalau asam Lewis itu yang akseptor ya. Akseptor itu penerima ya. Jadi saya tulis dulu di sini. Jadi saya perjelas ya, kalau asam itu dia nerima ya. Nerima PEB. Tapi kalau basa kebalikannya. Kalau basa donor PEB ya. Jadi nih ya. Jadi ini asam nerima PEB, basa donor PEB. Nah, kita lihat di sini. Nah, di sini kita tahu, nah ini ada BF3. Kalau misalkan digambarkan secara struktur Lewis seperti ini ya, ikatan kovalennya, dan NH3 seperti ini. Nah, ketika di sini kan NH3 udah jelas ya, dia punya PEB, tapi sedangkan BF3 dia tidak punya. Nah, makanya dia donor ke si atom boron ini yang di tengahnya ya. Sehingga terbentuklah ikatan. Nah, tetapi di sini kan ikatan itu terbentuk dari donor si N, donor apa sih namanya? Pasangan elektron bebas terhadap si B. Nah, jadi NH3 ini sifatnya basa, sedangkan BF3 itu sifatnya asam ya. Jadi seperti itu. Ya, jadi untuk pembahasan di video kali ini cukup sampai teori asam basa Lewis ya. Untuk selanjutnya materi asam basa akan dilanjutkan di video berikutnya. Oke. Sampai ketemu di video berikutnya. Semoga materi ini bermanfaat bagi kalian.